Dan jangan lupa, kata Nabi Muhammad, rezeki juga di atas harta adalah waktu luang. Sebenarnya sih kita udah bernapas, saya udah bersyukur. Alhamdulillah, betul. Berarti sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Karena di rumah sakit itu kan tabung gas mahal. Nah enaknya driver Gojek menurut aku lebih dari pengusaha dan konglomerat apapun karena dia bisa ngatur waktunya sendiri. Pesan pakai Gojek, kemudian itu pun, Bang udah nyampe belum? Bang gitu. Gitu sebagai pelanggan juga harus bijak sih menurut aku. Jangan cuma mitra juara doang yang dapat. Kan ada 3 level tuh, Bib. Juara, andalan, harapan. Saya sendiri harapan, berharap-harap terus. Abang dan teman-teman mitra Gojek tuh bakal ada kegiatan di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Gitu. Kegiatannya apa tuh Bang? Berbagi bersama, Bib. Ngobrol tambah ilmu, kocak dan seru. Ngopi, ngobrol pintar bareng Gojek. Ya ampun, lemes banget nggak sih? Panas ya Bang? Iya, Pak. Iya kan, tapi pada semangat banget Bib nge-beatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bib, Masya Allah, Bib. Bang, Masya Allah. Ya, panjang umur ya Bang, sih Bib. maaf nih agak telat tadi nih, Bib. Bang. Belum apa-apa udah bohong. Kayak dari mana? Padahal dari belakang kamera doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bib, Masya Allah, Bib. Payah main sama Habib Industri. Iya. Itu Neng, tadi apa namanya? Bilangnya Tadi gitu. udah mau gerak ke sini, Bib. Tapi ada orderan, kan lumayan langsung aja kita masuk, Bib. Oh gitu. Gitu. Coba mana Neng lihat HP-nya? Udah. Gitu. Iya, kalau udah janji Bang, tuh ditepati. Iyalah, pasti. Amin. Habib udah datang. Habib. Teman-teman udah datang nih, Bib. Teman-teman mana nih, Bib? Bang Wawan. Bang Wawan, Bang Bang apa? Irfan. Bang Irfan. Iya. Kenapa namanya Bang Wawan? Kenapa? Karena sendiri. Oh, Wawan. Wawan. Asik. Kalau dua kan tutu gitu. Tri-tri gitu ya, Bib. Aman lah. Tapi Iya. Bib, nih Ini Bang Irfan. kenapa namanya Wawan? kenapa? Karena orang Madura. Kenapa? Bukan Wanura, Wan doang. Wan doang Karena yang nggak orang Madura, dibalikin. Wawan. Wawan. Dibalikin. Kalau gitu, Bib. Kalau gitu, Bang, semua. Kembali lagi di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar bareng Gojek. Gitu, Bib. Di videoin. Saking asiknya berasa nongkrong aja. Habib kan udah Masuk. sering ikut sama kita ya, Iya, acara-acara Gojek ya betul. kan. Nah, kali ini, baru Bib. sekarang Oh, ngobrol. Iya, baru konten. baru kali ini Habib datang. Kan Habib sibuk tuh kemana-mana kan. Iya. Bukan, saya emang kalau bulan Ramadan kan dakwah kemana-mana. Masya Allah. Termasuk ke Gojek dong. Masya Allah. Ya Habib Gojek, Habib guys. Gojek. Habib Gojek. Habib Gojek, guys. Ya kita tadi mau bilang kalau ini kan podcast ngopi, tapi kita di spesial kilometer Ramadan, Bib. Tepuk tangan dulu dong. Gitu. Bang Wawan, Bang Irfan, gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar, alhamdulillah ya. Udah berapa kali bolong? Belum lah. Baru mulai kemarin. Baru mulai. Mulai. Tapi aman ya, lancar ya, walaupun seharian narik, aman segala macam ya. Alhamdulillah aman. Didukung sama udara juga, cuaca kebetulan Kan lagi berdamai. bersahabat. Berdamai. Biasanya tiap tahun Bang Irfan full puasanya. Alhamdulillah. Kalau nggak sakit sih, alhamdulillah full. Alhamdulillah. Iya karena kan kalau teman-teman driver ini memang harus niat puasa. Ketika malam hari khususnya di waktu sahur harus niatin buat puasa. Dia harus niat puasa artinya makan sahur, kemudian kalau pekerja-pekerja keras misalnya driver Gojek yang lagi bawa barang yang berat semua itu sampai di tengah jalan kemudian nggak memungkinkan yang kalau dilanjutkan akan membahayakan dirinya dan pekerjaannya apalagi membahayakan orang lain boleh membatalkan puasa dan diganti di waktu yang lainnya. Boleh, Bib ya. Tapi pahala puasanya udah dapat karena kan udah niat puasa. Iya. Oke. Iya, karena kata Nabi niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih dari amalnya. Nah, itu Bang. Tapi Apaan gitu Bang? Lu juga ini mah pada semangat nariknya Bib, karena kan pasti Bang Wawan sama Bang Irfan pada pulang kampung nggak nih Lebaran? Haruslah. Oh, pulang kampung. Abang pulang kampung kemana? Saya ke Solo. Solo. Bang Irfan jaga Jakarta nih kayaknya. Iya, alhamdulillah. Saya lahir di sini, besar di sini. Oh, Abang nggak mau pulang ke kampung Bang Wawan? Saya lahir di sini, gede di sini. Nah Bang, kira-kira Abang selama Ramadan nih apa yang paling kerasa Bang?
di Ramadan ini? Yang saya rasakan sih sebenarnya karena kita sering di lapangan ya Bang ya. Satu faktor cuaca, yang kedua godaan teman-teman kita di jalan juga sih. Waduh. Karena tahu sendiri Bang, kalau kita ngelihat teman-teman kita habis ngedrop tuh nonton di basecamp atau apa tuh ngelihat itu sampingnya kopi, sampingnya air es dan macam-macam ya. Itu godaan terberat. Kalau Bang Irfan? Godaannya bang. Godaannya emosi sih. Kadang kita datang ke toko nih suruh antar kulkas, lemari. Tapi kadang loh ngelihat Driver Gojek yang gosen tuh, ngangkat barang-barang yang menurut Itu saya nggak membahayakan bijak itu. lah. Justru membahayakan pengendara itu. Si pengorder nih nggak bijak. Iya benar. Bahaya sebenarnya udah ada ketentuannya sih, Bib. Iya. Ketika order itu kan ya, cuma kadang Bandel teman-teman tokonya bandel. Tapi kalau di tempatnya Bang Irfan Bang daerah-daerah Iya. gosennya gede-gede Bang. Gede-gede, jembatan 5 Daerah itu. Jembatan 5. Lemari suruh bawa. Bahkan kita kan seharusnya ya ngelihat mitra driver ini sebagai saudara kita kan, karena mereka yang bantu kita. Kadang kita sakit, saya tuh kadang sakit, nggak bisa kemana-mana, yang beliin obatnya Gojek gitu. Ketika kita kadang buka puasa mepet, kemarin saya tuh pas buka puasa udah mepet kurang 10 menit, masih ada driver Gojek yang bawain sayur, mau diantar ke pasti orang yang sedang mau berbuka Betul, puasa. betul. Artinya harus dipahami bahwa driver Gojek ini saudara kita, sehingga kita juga harus memperlakukan sebaik-baiknya sebagaimana mereka membantu kita. Nah, gini Bang, kan kita juga lagi narik kan panas-panasan, capek juga gitu kan. Tapi Bang pernah ngerasa nggak sih apa yang kita buat, yang usaha kita tapi yang kita dapat nggak sesuai gitu. Kalau saya pribadi capek sih capek ya Bang. Di momen yang bahagia ini, di momen Ramadan ini ya, sembari kita untuk mencari rezeki, satu sisi juga ibadah. Ya kalau mungkin nggak sesuai wajar sih, ya. Tapi aktivitas kita memang udah dituntut harus begitu, mau gimana lagi? Pak? Betul. Gitu. Harus memberikan pelayanan yang terbaik buat Pelayanan customer, terbaik. Pak. Iya. Itu yang kita lakukan selama ini. Walaupun panas, hujan, banjir, ya memang resikonya kita sebagai seorang ojol seperti itu, Pak. Berarti ya kerasa sih, tapi ya udahlah gitu kan. Nah, kalau Bang Irfan nih, Ya kalau kita sih mensiasatinya sahurnya agak dilebihin gitu. Karena kita kerjanya berat seperti itu. sahurnya dilebihkan ya. Mudah-mudahan kuat lah gitu. Karena kan saya seringan ngangkat gosen kan barang-barang kan. Oh, Bang gosen. Kebanyakan ya. Kebanyakan gosen. Tapi satu hal lagi nih Bang Mulbo, di bulan puasa ini satu sisi kan juga untuk menahan diri. Terus yang keduanya juga tidak terfokus harusnya ngejar kekurangan-kekurangan terus Bang. Lebih banyak kita juga untuk menambah ibadah atau bersyukur. Sama ini sih, kalau menurut aku kan, aku tuh selalu bilang bahwa Gojek itu ya go rezeki gitu. Go rezeki. Kita nyarinya rezeki. Sehingga aku lihat fenomena ini menjadi bukan karena aku yang ngasih tahu ke teman-teman Gojek, tapi itu justru inspirasi yang aku dapat dari teman-teman mitra driver. Karena banyak tuh mitra driver, baik itu Gojek atau Gokar atau Gosen, itu yang memberikan servis yang sebenarnya secara administratif itu nggak berdampak kepada dia, nggak bikin performa dia jadi lebih keren secara administratif ya. Tapi di mata kita dia nyediain permen, mungkin akhirnya nggak membawa apa-apa ke bintang ya, kita ngasih bintang 5, ke yang nggak ngasih permen juga kita ngasih bintang 5 selama nggak ada hal-hal yang aneh yang dia lakukan. Tapi dia betul-betul menjalani, gue mau nyari rezeki, gue mau nyari pahala, sehingga gue kasih minuman, gue kasih permen yang itu sebenarnya tidak ada urusannya dengan performa dia di Gojek. Tapi dia lakukan itu, sehingga dengan begitu kan dia mendapatkan doa dari penumpang, kemudian mendapatkan perhatian akhirnya dari Allah karena membahagiakan orang lain itu salah satu ibadah yang termulia. Sehingga ini yang dia betul-betul ya gue nyarinya rezeki. Kalau gue cuma cari duit, gue gak sediain air, gue gak sediain permen, karena itu tidak ada urusannya dengan Gojek kan, tapi itu inisiatif pribadi. Lebih ke pelayanan servis ya. Dan akhirnya yang dia dapatin betul-betul rezeki. Rezeki dan harta itu kan beda ya, rezeki itu sedikitnya aja cukup. Apalagi banyaknya. Nah harta itu banyaknya aja kadang bukan hanya gak cukup loh, kadang mencelakakan. Berapa banyak, kemarin Elon Musk ngomong katanya, orang terkaya di dunia tidak bahagia. Kata Elon Musk kan, saya tidak bahagia walaupun saya punya harta sekian triliun. Banyaknya aja gak membahagiakan. Kalau sedikit, udah pasti gak membahagiakan. Ditanya.
itu kode buat Gojek, antum harus paham. Sama juga yang harus kita lebihkan itu adalah perasaan syukurnya. Iya. Karena setiap orang itu udah pasti ada kadarnya dari Allah. Dan kadang kita nggak sadar kadar kita karena kata Allah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang kamu membenci sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Jangan-jangan kalau sampai di saat ini saya mendapatkan lebih, justru bawaannya jadi sombong dan lain sebagainya. Makanya menurut aku rezeki itu salah satu kesalahan yang sering terjadi di orang Indonesia yang muslim itu adalah menganggap rezeki itu adalah harta. Padahal rezeki itu strata terendah dalam harta itu adalah strata terendah dalam rezeki. Yang tertinggi itu nikmat iman dan Islam. Karena itu walaupun sesibuk apapun harus tetap puasa, tetap sholat tepat waktu, kalau bisa berhenti di masjid berjamaah. Dan yang kedua, rezeki itu kesehatan, karena itu jaga kesehatan teman-teman mitra driver. Dan jangan lupa, kata Nabi Muhammad, rezeki juga di atas harta adalah waktu luang. Nah, enaknya driver Gojek menurut aku lebih dari pengusaha dan konglomerat apapun karena dia bisa ngatur waktunya sendiri. Waktu buka puasa ya udah gue mau berhenti dulu, mau buka sama keluarga karena itu harta terbesar gue. Makanya kemarin aku komenin salah satu mitra Gojek yang ada orang yang nanya, kenapa sih lo opennya jam 5 subuh? Soalnya jam 6 dia harus nganter anaknya sekolah, jam 8 nganter anaknya kuliah, jam 9 nganter anaknya kerja, anaknya, kemudian jemput ini. Pokoknya waktunya milik dia. Artinya waktu luang itu menjadi leluasa bagi dia dan menurut aku itu rezekinya kan. Tapi kalau kan yang ada banyak kan orang yang kerja kantoran yang mau cuti aja harus apply Hamin 1 bulan. Kita tuh kan kadang-kadang suka ngelihat teman-teman kita tuh ordernya lancar gitu kan. Bolak-balik ya Bang. Bolak-balik, kita kok enggak gitu. Abang suka pengen ngerasa ayo dong gacor dong di aku gitu. Pernah gitu nggak sih Bang? Yang mana dulu nih? Boleh Abang, boleh. Bang Irfan Wawan boleh, Bang Wawan boleh. Ya, kalau saya pribadi sih karena kebetulan saya bergabung di Gojek sudah cukup lumayan lama ya, dari 2015. 2015. Iya, jadi kita sangat paham lah ritmenya Gojek. Semakin kita rajin, semakin kita nggak banyak cancel, akan semakin dikasih orderan semakin banyak. Ini saya amin. Makanya mohon maaf, saat ini pun sampai sekarang pun saya masih bertahan di Mitra Juara. Abang tahu nggak Mitra Juara? Juara Bib, orderannya banyak Tahu, Bib. Karena banyak saya lihat tuh teman-teman yang mungkin mohon maaf tadi Bang Bulbu bilang bahwa kadang ordernya sedikit ya. Kita sering sharing sama mereka tuh ternyata ada kesalahan hal yang mereka lakukan sendiri sebenarnya. Contoh mungkin melewati order, sortir order, cancel order cancel ya order mungkin itu yang akan membuat akhirnya order jadi delay. Pak. Betul. Ini kita sering sharing dengan teman-teman ya. Nah, setelah kita lihat dari histori orderan masuk kan kita bisa lihat tercancel, terlewatin kelihatan. Oh, gitu aja. Nah, gini Bang Irfan. Ya, kalau keselnya kadang kalau misalkan order itu ngeblast, ya kan, kemudian menjelang buka atau menjelang sahur tuh, kita dapat misalkan food nih, kita ngambilnya 3 kilo, 4 kilo, itu kesel juga. Karena sekarang Gojek ada sistem baru, food itu bisa tercancel sendiri. Makanya sebagai bentuk aspirasi juga untuk kawan-kawan tuh dari grassroots Gojek, dia mau kalau bisa, nih gosen atau food ini jangan diwaktuin. Karena kita jemputnya tuh bisa 5 kilo, 6 kilo kita. Jemputnya. Aduh, belum macetnya kan. Dan sampai toko tuh di cancel. Secara sistem itu. Kan bunyinya gitu. Iya benar-benar. Gitu kan. Berarti itu namanya Bib ekspektasi kagak sesuai sama realita, apa kejadian Bib. Tapi nggak apa-apa kan sebenarnya. Kalau menurut aku semua stakeholder ini harus bijak sih. Baik itu driver, baik itu Gojeknya sendiri, baik itu utamanya juga kita sebagai pelanggan gitu. Betul. Jangan sabarnya setipis tisu gitu kan. Iya kan? Udah tisu Bahkan juga betul-betul kita tuh harus bijak kayak yang mungkin sering aku lakuin ya. Kayak kita nih udah pesan nih. Kemudian driver Gojeknya udah deket, tiba-tiba ada sesuatu yang menyebabkan kita nggak bisa jalan. Mungkin karena istri kita tiba-tiba sakit, atau orang tua kita tiba-tiba datang dan lain sebagainya. Kalau aku akhirnya ya udah kasih ke drivernya karena itu sudah haknya dia gitu. Kalau kita diajarin tuh apa yang sudah keluar dari kita itu jangan sampai masuk lagi. Oke.
Tapi kan seringkali orang apa yang sudah masuk gak keluar lagi tuh, walaupun bukan haknya tuh. Maksud aku kalau udah kita semua, khususnya juga iya kita sebagai pelanggan harus bijak sih. Gini nih, kadang makanan yang jelas antrinya panjang karena dia capek pesan pakai Gojek, kemudian itu pun, bang udah nyampe belum? Bang gitu. Gitu sebagai pelanggan juga harus bijak sih menurut aku. Betul. Apalagi kalau ini kayak mampir-mampir tuh kan itu udah bukan hak kita, dosa kan. Maksudnya perjalanan kemana, bang tapi mampir sini dulu ya, bang mampir situ dulu ya. Iya kan, kita juga sebagai penumpang harus bijak dalam menggunakan jasa ini karena teman-teman ini juga kan sedang bekerja untuk keluarga sehingga harus diposisikan secara profesional. Kadang pendekatan kita ke teman-teman driver ini juga personal kan. Ya elah bang, berhenti doang bang, abang kan sama-sama orang Madura sama saya misalnya. Abang kan sama-sama manusia, kita harus saling bantu bang. Langsung tuh kata-kata bijak, padahal seharusnya kita profesional. Nah kalau kita ngomongin di tahun lalu nih Bib, Bener. kan tahun lalu tuh ada yang senyum, ada yang manyun, ada yang Terima. ya udahlah terima gitu. Nah kalau abang-abang ini tahun lalu tuh Kelompok mana? kelompok Iya. mana gitu? Yang senyum atau yang manyun? Kalau saya pribadi alhamdulillah saya Mitra dapat yang juara. Mitra juara dan saya dapat bagian dari teman-teman yang senyum, Pak. Asik, juara, senyum, pasti senyum. Ya yang jelas yang kita pertahankan dan konsisten tadi sih, Pak. Konsistensi. Konsistensi. Kalau yang saya lakukan sendiri ya, pribadi adalah satu adalah kita mencintai pekerjaan kita dulu. Kalau kita udah cinta sama pekerjaan kita, apa yang kita lakukan insya Allah berkah. Amin. Amin. Yang keduanya, ya itu tadi kita tinggal lakukan pelayanan, servis terkait ketemu customer yang baik dan enggak, yaitu lillahi ta'ala. Lillahi Iya, ta'ala. benar. Seperti itu ya, alhamdulillah saya konsisten, saya lakukan sampai sekarang saya masih bertahan di Mitra Juara. Kalau Bang Irfan, Saya salah satu mitra yang ngedumel. Manyun. manyun ya. Nah, kalau itu kan arahnya ke BHR ya. BHR saya salah satu yang nggak dapet malah. Yang bahkan yang terendah pun 50.000 pun nggak dapet. Bahkan jangankan duitnya, notifnya pun saya nggak dapet. Saya nggak tahu kenapa itu kan. Gitu. Makanya ada semacam aspirasi dari teman-teman tuh dari grassroots Gojek agar ini tuh jangan dilihat performa, dia bilang. Jangan dilihat dari performa. Dihitung dari jam beatnya aja. Jadi banyak orang-orang yang fokus cuma karena dia sortir, akhirnya rating dia jelek. Performanya yang turun. Nah, ada sebagian yang pekerja, yang driver Gojek sebagai sambilan doang, cuma narik 2 jam, 3 jam, bahkan 4 jam, tapi dia autobit, performanya bagus, malah dia yang dapat. Padahal dia itu sambilan gitu. Baik, teman-teman yang fokus, banyak yang protes juga. Gitu, bang ini kan gue fokus, kok gue cuma 50.000? Bang gue fokus, gue malah gue nggak dapet. Ada juga yang seperti itu. Karena dia emang sortir, mungkin dia pemain gosen, karena kebanyakan yang sortir itu pemain gosen gitu. Gitu loh, Ini karena jarak jauh. apa namanya kalau dia jemput sampai 6 kilo, dia kebanyakan dia cancel tuh, terus barangnya besar. Iya. Ya kan? Terus Kulkas tadi. Terus ada juga telur, Bib. Telur? Banyak loh. Telur tuh kalau goyang dikit pecah tuh. Nah, kita yang disalahin driver lagi, Iya. seperti itu kan. Nah, makanya ada beberapa cancelan atau dilewatin itu karena telur. Makanya paling enak kalau nganter tuh es batu bang. Soalnya sampai nggak sampai pasti cair tuh bang. Pasti cair itu bang. Nah, assalamualaikum. Pas banget nih Pak Bambang nih. Udah ikirik banget ya Bang Pul ya? Pak Bambang ini. Ngajak-ngajak ngopi tapi jamnya nggak pas nih, Bang. Iya. Emang orang kalau dasarnya nggak ngajak ya gitu bang. Basa-basi doang ini mah. Basa-basi doang. Ngundang siang-siang pas lagi puasa. Iya, lu pandeng tutupin gordeng, maaf ya. Iya. Tapi tadi ngobrolin Rezeki, BHR. ada yang senyum, ada yang Manyun. Yang dibahas BHR ya. Jadi kalau kita kilas balik tahun-tahun lalu, BHR itu kan sebenarnya salah satu ikhtiar kita untuk mengapresiasi mitra yang kinerjanya apa baik. Tapi kita juga tidak menutup telinga juga, Beb. Benar seperti Bang Irfan tadi bilang, ada banyak masukan-masukan. Jadi masukan-masukan itu sebenarnya sekarang ini sedang lagi kita godok nih. Kita lagi menyiapkan BHR buat tahun ini.
seperti yang disampaikan pada waktu acara kemarin ada Bakti Goto untuk negeri. Salah satunya adalah BHR. BHR itu adalah salah satu bentuk apresiasi kita ke mitra yang berkinerja baik, di mana kita ini sekarang ada namanya program apresiasi mitra. Nah, program apresiasi mitra ini juga berasal dari banyak masukan dari mitra. Kalau dulu kan ada level platinum, gold, silver, basic. Betul. Yang basic mau ngejar platinum katanya kapan saya bisa dapat platinum gitu, nggak dikasih order gitu kan. Yang platinum kalau selama mempertahankan kinerjanya akan tetap di atas terus, sehingga akhirnya jadi ada ketimpangan waktu itu, Beb. Jadi akhirnya mencoba kita diskusi dengan mitra, kita coba kira-kira kita mau rubah seperti apa sih programnya. Banyak masukan yang akhirnya muncullah namanya program apresiasi mitra. Dan semua aspek yang di dalam program ini itu sebenarnya dalam kendali mitra semua. Jadi 100% dalam kendali mitra. Bahkan misalkan saya misalkan ya baru daftar Gojek, dalam 1 bulan saya kepingin jadi mitra juara bisa. Kalau dulu kepingin jadi mitra platinum itu ikhtiarnya luar biasa sih, Beb. Itu harus ada terapi akun segala macam kan di ini kan. Nah, kalau sekarang terapi akun aja diterapi, Beb. Akunnya dipijit, nggak selalu pijit, Bib, terapi. Kan bisa ikan juga, Bib. Salah satu terapi akun itu yang dilakukan adalah mungkin menambah jam online-nya, memperbaiki tingkat cancelnya. Berarti performanya ditingkatkan. Lagi kinerjanya ditingkatin. Tetapi tetap kalau bicara mengenai potensinya, peluangnya itu secara ikhtiar itu harus keras banget kalau zaman dulu. Nah, itu kenapa akhirnya kita rubah. Kalau sekarang kan seperti Pak Wawan tahu hanya 3 aspek nih. Ada jam online, semua dalam kendali mitra, bebas, mau kapanpun istilahnya aktif. Ada tingkat penerimaan sama penyelesaian. Udah 3 ini. 3 ini kita dari sisi aplikator itu nggak punya istilahnya intervensi sama sekali, karena semuanya diputuskan oleh mitra. Nah, setelah mitra sudah menjadi level apapun yang diinginkan, mau mitra juara, mitra andalan, mitra harapan, jadi ada 3 level. Apresiasinya itu disesuaikan dengan tingkatan ini. Nah, untuk yang mitra juara kan kapan hari kita sudah jalan ada jaminan sosial yang kita berikan bentuknya BPJS TK sama BPJS Kesehatan untuk mitra. Nah, bagi mitra juara itu gratis akan kami berikan. Lalu ada poin. Kalau dulu untuk mencapai platinum ngumpulin poin, Beb. Poinnya dikumpulin sampai banyak untuk menjadi platinum. Terus habis itu paling dapat voucher doang gitu. Nah, kalau sekarang poin itu bisa dikumpulin, bisa ditukar voucher bensin, dipakai tuker sembako, dipakai buat beli pulsa dan lain sebagainya. Nah, salah satu benefitnya lagi itu adalah yang ini nih, BHR, yang sekarang kita lagi siapkan. Jadi itu murni sekarang bolanya di driver. Bolanya di mitra. Bolanya di mitra, tergantung bagaimana mereka performanya. Kalau misalkan nanti kepingin dapat yang tertinggi, saya harus saya mau istiqomah setiap bulan menjadi mitra juara, itu akan dapat, karena kita tidak batasin. Semuanya berada di tangan mitra. Itu berdasarkan dari masukan-masukan pengalaman kita yang tahun lalu ya. Gitu Bang, jadi kita harus lebih semangat lagi nih, Bang. Tapi kalau saya rasakan Bang, benar tadi Pak Bambang bilang, tahun yang lalu itu kita naik 1 level itu susah, Pak. Perjuangan berat. Tapi sekarang lebih gampang. Sebenarnya saya mempertahankan di mitra juara untuk saat ini cukup 3 poin tadi aja. Manusia itu tempatnya kurang, tempatnya hilang, tempatnya salah, tapi manusia terbaik adalah yang setiap saat selalu memperbaiki diri dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya kan. Betul sekali. Gimana, Pak? Ini kita beri kesempatan nih. Kita nih, Bang, sebagai driver, kira-kira apa yang mau kita tanyain ke Pak Bambang? Mau nggak, Bang? Iya, banyak aspirasi-aspirasi dari kawan-kawan nih, kalau bisa jangan lihat performa. Gitu. Ada juga yang konsisten dia dari 2015, banyak yang tahun kemarin tuh, angkatan 2015, 16 atau yang kemarin, dia nggak dapat malahan, gitu. Jadi mereka bilang jangan lihat dari performa lah, Bang, gitu. Performa kan
susah untuk menghindari cancel, susah Bib. Kadang ada customer, kita bawa orang kan, bertiga dia. Astagfirullahaladzim. Cabe-cabean dong. Iya, bertiga. Otomatis kan, ya ampun. Cengtri. Kalau motornya agak panjang, kalau motornya sempit, kan Iya. susah kan, kita pasti cancel lah. Bu, kira-kira aja Bu. Iya. Bertiga mah walaupun motornya panjang juga nggak boleh lah bang. Iya kita yang Sesuai dengan aturan kan memang nggak boleh. nggak boleh. Dan Apalagi ini kan bang, kadang emang nggak kelihatan polisi, tapi kan kadang ke foto CCTV. Iya, CCTV Kamera lalu nanti lintas. di tagihan pajak kita bengkak Iya. kan. Banyak lah hal seperti itu. Jadi teman-teman mengusulkan jalan performa gitu kan. Terus sebagian juga ada yang itu tadi saya bilang yang sambil kerja dia cuma online 2 jam, 4 jam karena dia otobit. Misalkan dia nganter orang nih, otobit nih, otomatis performanya bagus dong. Berarti cuma naik 4 jam doang, cuma 2 jam. Dia dapat BHR gede juga. Nah, dia teman-teman yang fokus, tapi agak sedikit mensortir gitu kan. Ya, dia bahkan nggak dapet atau bahkan 50.000 seperti itu kan, atau bahkan ada cancelan seperti yang saya bilang tadi, suruh bawa lemari kan, suruh bawa telur banyak ya kan. Sering itu Pak, terutama di Iya, saya sebutin kan dosen di ya. alamat ini. Kesel aja Pak, beneran. Oh tokonya. Betulnya. Telur banyak Pak, kita aduh, ya kan, takut pecah gitu, bukan apa-apa. Nih, Banyak Tapi- hal gitu. Tapi akhirnya kalau itu sih kalau menurut aku ya hal-hal seperti itu seharusnya ya berarti komunikasi dengan pihak-pihak edukasi juga Ya, kepada pihak-pihak pengorder. Iya, kalau kita cancel kan otomatis performa kita rusak tuh. Iya, Nah, makanya. Terus kita Tapi- sortir nggak rusak. Iya, tapi kalau nggak ngitung performa juga, tapi jadi kerasa bisa jadi gak adil kan. Ya, Jadi seharusnya si ininya tuh yang di yang diedukasi ya, Maksudnya si teman-teman mitra-mitranya. Teman-teman yang fokus ngojek, dia mengusulkan, Bang dilihat dari jam online-nya aja, dia bilang gitu. Atau dari tahun dia masuk Gojek, ya kan? Oh, sejak Atau kapan jam, masuk iya, Gojek, atau jam ya. online ini, kalau fokus kan ketahuan tuh, rata-rata kan 10 jam. Jarang lah yang di bawah 10 jam tuh jarang. Rata-rata tuh fokus tuh minimal 10 jam dia narik. Nah kalau misalkan dia udah 10 jam, ya dapet lah BHR gitu kan, lumayan buat dia orang pulang kampung, Pak Bambang. Gitu. Nah, kebetulan itu juga udah masuk di dalam salah satu kriterianya Mitra Juara. Itu adalah jam online di situ. Dan itu semuanya balik lagi. Jadi yang Bang Irfan tadi bilang itu sebenarnya sudah tercover di situ. Kalau sebelumnya ini kan awal-awal tahun lalu kan masih baru banget, Bang. Pasti saya yakin masih jauh dari sempurna lah, kekurangannya banyak. Makanya perlu banyak masukan kan. Ngobrol gini ya. Ngobrol-ngobrol gini. Tapi ya kalau bisa jangan pas puasa gini diundang ngopi gitu Beb ya. Kalau bisa ya jamnya itu agak maleman gitu kan lebih enak. Beb. Betul. Lagi Bang Wawan kan mau pulang kampung ke Solo. Nah, ya kan? Oh, sekalian soal juga ya ke tetangga. Itu. Tetangga ya. Nah, balik lagi tadi jam online sebenarnya sudah masuk di dalam salah satu persyaratan Mitra Juara. Terus terkait dengan performa, kinerja, nah itu bisa didiskusikan sih Bang Irfan. Terkait tadi misalkan dibatalkan karena bawa kulkas misalkan. Iya. Itu kan bukan salah mitra. Betul. Nah, itu sebenarnya masih bisa diatur biar tidak dimasukkan ke dalam performa gitu. Benar, gitu, Pak. Jadi fokus ke akar masalahnya daripada nanti performa tidak dipertimbangkan. Justru itu nanti malah bahaya tuh. Contoh yang sortir-sortir. Yang bagian kena bagian ngambil terus kan kadang kan konsumen nggak tahu kalau ini order udah di-reblast beberapa kali. Tahu-tahu mitra pas yang ngambil datang diomelin sama konsumen. Kasihan kan. Ini kok lama banget nunggunya gitu. iya. Padahal Bu, saya Padahal ini dia baru korban dapat, ya. Saya baru dapat ini nggak tahu. Nggak tahu apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil jalan tengah, fokus ke akar masalahnya apa. Kalau misalnya contoh-contoh tadi yang Bang Irfan sampaikan itu masuk akal. Kalau misalnya kejadiannya cancel karena memang tidak sesuai, ya itu haknya mitra, Beb. Itu bisa diatur biar tidak mengurangi performa gitu. Sehingga nanti masih bisa masuk tetap ke Mitra Juara gitu. Tapi kalau justru yang dikendorkan di performanya, khawatirnya nanti kita sebagai pelanggan juga merasa, Oh kok iya, ada performanya pelanggan gini nanti. ya kan? Iya. Kita sebagai pelanggan kadang, Iya, betul. kadang kita juga suka kesel kalau memang performa si drivernya ini bermasalah gitu. Karena akhirnya kita, dilempar-lempar terus. Kemudian pas datang dia juga performanya ya gitulah ya, nggak maksimal. Padahal itu hak kita gitu. Jadi akhirnya justru kitanya yang merasa nggak nyaman dan akhirnya yang dirugikan semua kan. Kalau kitanya nggak nyaman,
kemudian yang kena Gojeknya, akhirnya mitranya juga akhirnya nggak dapat orderan yang maksimal kan. Betul. Gimana Bang Irfan? Kira-kira? Ya intinya teman-teman di bawah tuh mengharapkan jangan dalam tanda kutip ya, jangan cuma mitra juara doang yang dapat. Kan ada 3 level tuh, Bib. 3 level. Juara, andalan, harapan. Saya sendiri harapan, berharap-harap terus. Sama kita Bang. Kalau bisa dapat lah gitu. Bang Wawan ada yang mau tanya nggak sama Pak Bambang nih? Pertama-tama mungkin saya memberikan apresiasi kepada Gojek yang sudah memberikan perhatian kepada mitra-mitranya. Harapan kami semoga BHR tahun ini lebih bagus dibandingkan tahun yang lalu. Satu. Betul. Gede banget. Mekanismenya juga lebih dipermudah. Amin, amin, Karena semua amin, teman-teman pasti berharap mendapatkan sesuatu tambahan untuk menghadapi hari raya, Pak. Karena kebutuhan kita mitra itu di lapangan itu kalau hari raya pasti akan pengeluaran besar, Pak. Betul. Yang seharusnya nggak perlu keluarkan pasti akan dikeluarkan. Betul. Iya. Gitu loh. Nah, kita juga berharap besar kepada pihak manajemen Gojek. Semoga tahun ini lebih bagus. Oke. Bang, saya boleh nanya nggak, Afwan? Ayo. Itu, Pak, kira-kira BHR itu turunnya berapa hari sebelum itu belum ada kepastiannya? Kita nunggu informasi dulu. Ya, Nggak pokoknya bisa. tetap di atas dulu ya Pak ya. RI 1 RI 1. Yang jelas jangan sampai nunggu BHR pinjol dulu. Wih, jangan. Jadi ribet nanti hidupnya. Kayaknya Udah boleh nungguin pinjol, aja. bunga-bunga Yang lah. ditunda belanjanya, bukan pinjem dulu. Riba juga, Bib ya? Riba juga ya? Iya, makanya khawatirnya nanti kan. Jadi paling enggak akhirnya kita kelilit kan. Jadi sebaiknya Tapi kalau nggak kena riba gampang, Pak. Ambil pinjol nggak dibayar itu berarti nggak riba. itu mah lebih ke mencuri kan. Bukan riba aja Bang. Mencuri riba lagi. Mencuri riba. Iya. Pokoknya yang penting kita tapi kalau gimana menurut Bib? aku ya pada akhirnya Pada kan, akhirnya? ada catatan, ada apresiasi catatan untuk teman-teman Gojek agar lebih maksimal lagi dalam memberikan apresiasi. Tapi juga kita harus tidak menutup mata untuk mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Gojek, Pak Bambang dan kawan-kawan yang terus mengembangkan ya Bang. Apresiasi terhadap mitra driver. Iya, Bib. Nah tadi kalau Bang Wawan udah tuh apresiasinya. Nah kalau Bang Irfan, kira-kira apa Bang yang disyukuri sekarang nih Bang? Sebagai driver. Sebenarnya sih kita udah bernapas, saya udah bersyukur. Alhamdulillah, betul. Berarti sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Karena di rumah sakit itu kan tabung gas mahal. Iya. Tabung oksigen kali Bang maksudnya. Tabung gas kayak aneh. Tabung oksigen kali Bang. Bentuknya kan kayak sepertiga. Ya boleh aman. Cuman kan Tabung gas adanya di itu, Pak, Warung Madura. Warung Madura ada juga. Tapi ya itu kadang kita juga suka hamdalah, lupa hamdalah gitu, Beb. Lupa alhamdulillah, lupa bersyukur gitu. Padahal dengan bersyukur hati jadi adem. Betul. Terus lebih tenang gitu. Betul. Apalagi nih Neng ya. Abang dan teman-teman mitra Gojek tuh Iya. bakal ada kegiatan di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Gitu. Kegiatannya apa tuh Bang? Berbagi bersama, Bib. Berbagi bersama, terus kekompakan segala macam. kebaikan, Jadi gitu ya. biar lebih indah aja kita jadi Biar bermitra-mitra. tersebar kebaikannya semua ke Betul. teman-teman Indonesia Raya. Biar juga agar menjadi performa kita bukan di hadapan Gojek tapi di hadapan Allah. Masya Allah, betul. Itu Jadi juga yang tadi. itu pasti terkait juga dengan rezeki kita di Gojek. Karena kan tadi ya gue rezeki. Karena Ramadan itu adalah salah satu ciri utamanya adalah bulan berbagi. Bulan berbagi. Nabi Muhammad itu dikenal sebagai seorang dermawan. Kemudian kata para sahabat ketika memasuki bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Kemudian bahkan puasa itu ngajari kita untuk berbagi, merasakan rasa lapar dan haus yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang masih membutuhkan setiap harinya. Kita aja nahan lapar, haus dari pagi sampai maghrib aja berat banget, apalagi saudara-saudara kita yang kadang seharian harus menahan itu, kadang bukan cuma 1 bulan tapi sepanjang tahun. Sehingga diharapkan kemudian kita memiliki empati untuk berbagi. Nah alhamdulillah di Gojek itu menjadi kegiatan bersama kan. Betul. Sehingga bukan hanya menjadi solidaritas di internal mitra Gojek, tapi juga solidaritas kepada siapapun kan. Masya Allah. Jadi bukan hanya soal menambah penghasilan, ya kan, tapi juga nambah syukur dan kekompakan. Betul.
Pokoknya semoga Ramadan kali ini kita tuh makin kompak. Makin kompak, amin. Terus kita juga harus banyak mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan enak nih diskusi-diskusi ini jadi lebih terang gitu. Besok mau bulan puasa lebih jelas. aja. Adem. Ya terima kasih buat Netijek. Oh, Netijek namanya. Netijek, Bib. Netizennya Gojek. Betul. Netijek. Berarti kalau netizennya Gojek harusnya Bijek dong. Bijak. Betul, betul. Ya udah, yang penting Netijek selalu bijak. Asik. Dari Habib itu. Ya kita mau ngingatin kuis juga, Neng. Kuis spesial ngopi, Ngopi kilometer Ramadan. Ya, Ramadan. benar. Jadi jangan lupa apa Bang Bul? Jangan lupa langsung aja cek kuisnya di kolom komentar yang dipin. kita sematkan Yang ya. kita sematkan. Oh, yang disematkan. Benar. Oke. Dan katanya khusus untuk hadiah ini dari Habib. Paket 2 umroh bareng Bang Bulbul dibayar Habib. Amin. Amin. Tahu nggak, kata Nabi Muhammad itu, salah satu dosa adalah membuat orang lain kaget. Apalagi Habib. Serius loh. Ada hadisnya tuh, nggak boleh ngagetin. Tiba-tiba masuk ke kamar istri, ngagetin tuh nggak boleh. Tiba-tiba buka HP suami, ngagetin itu nggak boleh. Kecuali konteksnya bercanda ya. Nah, itu apalagi ngagetin Habib. Umroh lagi. Nggak main-main loh, umroh tuh bisa 40 juta loh. Ya udah, yang penting terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalain loncengnya. Jangan lupa juga main ke TikTok kita Gojek Merah Putih. Oke. Terima kasih Bang Wawan, terima kasih Bang Irfan, terima kasih Pak Bambang, dan terima kasih Habib. Terima kasih Terima Bang Gilbert. kasih, Bang Bulbul. Terima kasih. Ada kata-kata terakhir dari Bang Bul? Ayo Ada kita dong liatin Bang pasti. Bul. Beda pendapat boleh, beda cerita boleh, tapi kita tetap satu jalan. Salam satu aspal. Yeay. Terima kasih Habib. Udah datang Bib. Main lagi Bib ya. Oh, belum lebaran ya. Sip. Ngobrol tambah ilmu